Tim Pusaka Rasa Nusantara bersama Chef Ragil Imam Wibowo mengunjungi Bangka Belitung untuk melakukan riset kuliner dalam program Ambassador Fund for Cultural Preservation. Selama 5 hari mereka menemukan sejumlah kuliner lokal yang menarik hingga bahan-bahan khas yang digunakan masyarakat sekitar dalam olahan makanannya. Di antaranya ada buah tanaman palem atau paku-pakuan dan pucuk daun kalampa. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adel. Baik Firda dan Tribuners, tim Pusaka Rasa Nusantara memang beberapa hari lalu datang ke Bangka Belitung untuk melakukan riset berkaitan dengan pelestarian budaya melalui kuliner. Selama penelitian di Bangka Belitung, mereka menemukan sejumlah bahan makanan atau bahan tambahan pada makanan yang menarik, yakni diantaranya adalah buah tanaman paku dan pucuk daun kalampa. Buah tanaman paku ini dikonsumsi oleh masyarakat Desa Sungai Padang, Belitung. Tim Pusaka Rasa juga melihat pengolahannya, di mana buah paku ini harus direndam selama 3 hari dalam air mengalir untuk menghilangkan racun sianida. Barulah kemudian dapat diolah dan disajikan dengan kelapa parut dan juga gula aren. Mereka juga melihat masyarakat di Desa Menduk, Kabupaten Bangka, menambahkan pucuk daun kalampa untuk membuat masakan lempah kuning. Daun kalampa ini digunakan sebagai pengganti asam Jawa karena daunnya memberikan rasa masam. Selain menemukan sejumlah makanan menarik, mereka juga melihat proses pembuatan sejumlah resep kuliner yang sudah mulai jarang ditemukan. Di antaranya meliongan, ada juga gangan darat umbut nanga, gangan rapa ikan peda, dan sambal serai. Dan menurut Project Lead Pusaka Rasa Nusantara, Mei Batubara, meskipun resep masakan ini kadang dianggap sepele, tapi sebenarnya berkaitan erat dengan kebudayaan dan kedekatan masyarakat dengan lingkungannya. Resep masakan pun secara langsung ataupun tidak langsung mampu mengajarkan rasa kepedulian menjaga alam dan lingkungan. Misalnya untuk dapat terus menikmati lempah kuning kulat pelawan, masyarakat di Desa Namang harus yang menikmati lempah kuning kulit pelawan yang berbahan dasar jamur pelawan. Masyarakat Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah memperjuangkan hutan pelawan sebagai bentuk perlawanan terhadap pelebaran tambang dan hutan sawit. Juga masyarakat di Desa Perpat, Kabupaten Belitung, menjaga hutan agar madu hutan dapat hidup dan hasil madunya dapat diambil warga sebagai penghasilan tambahan. Resep masakan juga menjadi khas dan identitas setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakter masakan yang berbeda. Hal ini membuat Indonesia kaya dengan kuliner yang memiliki karakternya masing-masing. Makanya untuk melestarikan resep-resep lokal, Pusaka Rasa Nusantara ini pun mencatat resep-resep lengkap dengan gramasi dan pemilik resepnya didokumentasikan dalam buku yang nanti akan mereka hasilkan setelah riset yang dibiayai oleh Duta Besar Amerika untuk Indonesia ini usai. Hasil dari eksplorasi ini selain didokumentasikan melalui buku, nanti juga ada foto dan video yang bercerita mengenai perjalanan, resep masakan tradisional, dan cerita budaya di baliknya. Di akhir riset, tim Pusaka Rasa Nusantara ini juga akan membuat expo untuk sharing pengetahuan. Rencananya, tim Pusaka Rasa Nusantara ini akan mendokumentasikan kuliner menarik di seluruh provinsi di Indonesia. Sebelumnya mereka juga sudah eksplorasi kuliner di Jogja, Solo, Semarang, Sumatera Barat, dan Bali. Demikian Firda, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Adel dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.